teman-teman semua, kalian tahu nggak sih dan menyadari bahwasanya di era sekarang kita sangat memerlukan yang namanya website. Entah itu sebagai company profile, sebagai tempat menaruh portofolio kita, atau sebagai website sekolahan, atau website e-learning, dan lain sebagainya. Tentu saja, kita harus beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Kita punya skill, kita punya kemampuan, agar kita bisa dilihat karyanya oleh banyak orang, tentu kita membutuhkan tempat untuk menampilkan tersebut misalkan. Maka website adalah solusi dan jawaban untuk mengatasi dan mewadahi itu semua. Akan tetapi, kita mengenal bahwasanya membuat website bukan hal yang mudah, karena kita perlu mengenal bahasa pemrograman yang rumit tentunya. Seperti misalkan kita mengenal HTML, mengenal CSS, mengenal JavaScript, dan lain sebagainya. Komponen-komponen ini adalah hal-hal yang menyusun sebuah website sehingga bisa ditampilkan dengan cara yang baik dan interaktif, sehingga pengguna bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dan kita bisa menampilkan apa yang kita inginkan. Atau teman-teman ingin membuka jasa pembuatan website, akan tetapi tidak memiliki skill pemrograman yang baik, sehingga tentu ini menjadi kendala. Nah, saat ini banyak sekali berbagai macam atau berbagai jenis web builder yang berkembang di seluruh dunia. Ada Divi, ada Elementor, ada Web Bakery, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas salah satu dari sekian banyak jenis web builder yang ada tersebut, yaitu Elementor. Kenapa kita memilih Elementor dan apa sih keunggulannya? Ini yang akan kita coba perkenalkan pada video kali ini. Elementor itu sendiri merupakan web builder yang berbasis WordPress dan saat ini lagi banyak digandrungi oleh para web designer dari seluruh dunia. Buktinya adalah ada sekitar 5 juta pengguna aktif yang tersebar di berbagai belahan dunia, baik itu untuk kebutuhan pribadi maupun agensi. Jadi ada di antara mereka yang memang hanya bertujuan menggunakan Elementor untuk kepentingan pribadinya sendiri, atau digunakan karena mereka memiliki jasa pembuatan website. Nah, Elementor itu sendiri, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, dia adalah web builder untuk website yang berbasis WordPress. Lebih tepatnya adalah WordPress dengan jenis ORG, di mana WordPress dengan jenis ini hanya bisa dimiliki atau hanya bisa digunakan jika kita memiliki server, memiliki hosting, dan memiliki domain yang kita sewa dari penyedia jasa-jasa tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi hambatan bagi sebagian orang karena kita harus mengeluarkan uang untuk menyewa komponen-komponen yang dibutuhkan tersebut. Nah, pada video kali ini kita tidak akan berbicara jauh tentang Elementor itu sendiri, tapi kita akan berkenalan bagaimana cara menggunakan Elementor secara gratis. Baik itu Elementornya sendiri, WordPress, hosting, server, ataupun domain. Sehingga kita tidak perlu menyewa dan mengeluarkan uang untuk menyewa dari penyedia jasa-jasa tersebut. Nah, apakah teman-teman tertarik? Jika tertarik, terus ikuti video kali ini. Jawabannya adalah kita bisa menggunakan laptop, kita bisa menggunakan komputer kita sebagai server, sebagai database untuk menyimpan file-file yang dibutuhkan nanti, juga sebagai servernya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke tutorial. Oke teman-teman, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, untuk menyiapkan server, domain, kemudian kita bisa membuat database di localhost kita perlu memiliki alat yang namanya XMPP. Dan kita bisa mendownloadnya secara gratis. Link sudah saya taruh di deskripsi video ya. Kita bisa mau ke Google, kemudian klik atau ketik download XMPP. Kita langsung pilih yang download XMPP. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan operating system kita. Kebetulan pada saat video ini dibuat, saya menggunakan Windows, jadi saya akan mendownload yang versi ini. Nah, teman-teman secara otomatis akan diarahkan ke halaman ini ya. Tapi untuk mendownload WordPress itu bisa ikuti tutorial ini dengan membuka di halaman wordpress.org,
download. Kemudian kita akan dibukakan halaman download WordPress. Teman-teman bisa mendownload yang versi 6. Ini versi yang terbaru ya untuk saat ini, saat video ini dibuat. Silakan di-download. Baik XMPP maupun WordPress tersebut disediakan secara gratis. Silakan ditunggu downloadnya sampai selesai, kemudian kita akan masuk ke proses instalasi. Nah, jika proses download telah selesai, maka teman-teman akan mendapatkan dua file. Yang pertama, file installer untuk XMPP. Yang kedua adalah file WordPress. Kita perlu menginstal terlebih dahulu untuk XMPP-nya, karena file tersebut yang akan menginstal server, kemudian tempat membuat database menggunakan PHP MySQL. Kita klik kanan, kemudian atau double klik. Tekan yes. Jika di layar teman-teman muncul error seperti ini bisa diabaikan saja, langsung klik OK. Maka proses instalasi XMPP mulai berjalan. Nah, teman-teman silahkan di checklist saja ini semuanya. Ini adalah server yang nanti akan dibutuhkan, kemudian ada MySQL yang akan menyimpan database, kemudian ada phpMyAdmin, karena memang WordPress itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Tinggal di next saja sampai selesai. Ini sebelumnya karena saya telah menginstal ya, saya perlu mendelete terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke proses instalasi. Nah, maka bisa berjalan. Oke, kita tinggal menunggu proses instalasi ini sampai selesai. Nah, sembari menunggu, teman-teman bisa mengekstrak file ini ya, karena nanti yang akan kita gunakan adalah file yang ada di dalam file zip ini. Nah, file inilah yang nanti akan menjadi WordPress kita yang bisa kita buka di localhost. Nah, sembari menunggu proses instalasi ini selesai, saya ingin menjelaskan bahwasanya sebetulnya yang terjadi di localhost, yaitu server lokal maupun WordPress yang berada di server online yang kita sewa dari tempat penyedia hosting, itu juga mirip seperti ini. Di dalamnya itu terdapat file-file seperti WP Content, kemudian ada WP Admin, dan lain sebagainya. Jadi jika teman-teman sudah memahami ini, ketika nanti akan menggunakan WordPress secara online, maka cukup akan terbantu. Ini cukup besar ya filenya. Ya, kita tunggu saja. Oke teman-teman, jadi proses instalasi XMPP sudah selesai. Kita bisa checklist di bagian sini supaya kita bisa langsung mengaktifkan XMPP. Kita klik finish, maka XMPP akan tampil di layar kita. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa modul, ada apa sih, kemudian MySQL. Kita hanya membutuhkan dua hal ini, maka kita bisa klik start, maka secara otomatis akan berjalan servernya, kemudian kita bisa klik MySQL. Kemudian kita klik tombol admin di sini karena kita akan membuat database yang nanti kita akan hubungkan pada file WordPress yang tersedia di folder ini. Kita klik, maka secara otomatis akan membuka halaman browser ke localhost phpMyAdmin. Nah, kita bisa klik new pada bagian sini. Kemudian kita ubah opsi di sini ke collation. Kemudian kita isi database yang kita inginkan di sini, dan kita harus mengingatnya karena
tidak boleh ada perbedaan walaupun satu huruf dengan database yang nanti akan kita buat pada folder. Kita coba isi dengan Learn Elementor. Kemudian kita klik tombol create. Nah, secara otomatis database di phpMyAdmin dengan nama database Learn Elementor sudah terbuat dan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita buka folder ini. Kita perhatikan di sini ada folder WordPress. Nah, nama folder ini perlu diingat. Ini nanti yang akan menjadi URL di localhost yang akan kita akses untuk membuka halaman dashboard WordPress. Nama folder ini tidak ada kaitannya dengan nama database yang telah kita buat sebelumnya ya. Nah, kaitannya ini adalah dengan file yang ada di dalam folder ini, sedangkan kaitan folder ini adalah dengan URL di URL bar yang nanti akan kita gunakan untuk mengakses WordPress. Kita bisa mengubah ini dengan nama yang kita inginkan. Nah, nanti maka URL-nya juga akan mengikuti file WordPress ini. Kita gunakan nama yang default terlebih dahulu, yaitu WordPress. Kita copy, kemudian kita buka C, masuk ke XMPP. Kita buka di C, kemudian XMPP, kemudian kita buka folder htdocs. Nah, disinilah kita perlu meletakkan file atau folder WordPress. Kita paste di sini. Kita tunggu beberapa saat ya. Ya, teman-teman bisa sambil membuka WordPress, membuka browser. Nah, setelah file ini selesai di copy, maka kita bisa membuka file atau membuka WordPress di sini dengan nama localhost kemudian /WordPress. Ya, sedikit lagi. Oke. Kita masukkan di URL ini localhost /WordPress, kemudian kita enter. Karena laptop ini yang berfungsi sebagai server, maka kecepatan akses ini bergantung pada bagaimana laptop ini memproses juga ya. Jadi bisa berbeda-beda. Oke, kita mau coba mematikan servernya, maka secara otomatis ini kita tidak bisa mengaksesnya kembali. Seperti ini. Maka jangan sampai ada yang berhenti ya dari modul yang tersedia di XMPP. Kita pilih dengan bahasa Inggris ya, continue. Oke. Oke, kita klik let's go. Nah, database di sini secara default akan berisi dengan nama WordPress. Nah, kita harus ubah dan sesuaikan dengan file yang telah kita buat, yaitu di sini adalah Learn Elementor. Kita paste di sini. Kemudian pada bagian username kita isi dengan root, dan pada WordPress kita bisa kosongkan. Kita klik submit. Oke, maka kita siap menjalankan instalasi WordPress. Kita klik run the installation. Oke, nah pada bagian ini adalah form yang kita harus isi dengan data-data yang akan kita gunakan untuk login di WordPress, dashboard WordPress nanti. Kita bisa isi dengan trying out Elementor for free. Kemudian kita buat username yang akan kita gunakan untuk login nanti.
Nah, saya di sini akan membuat dengan nama Fazanas. Oke, untuk password silakan dibuat sesuai keinginan teman-teman ya. Saya coba hide biar nggak ketahuan. Oke, ini nggak harus kuat ya, karena nggak harus strong atau kuat passwordnya, karena ini tidak diakses secara online. Kemudian ini kita bisa isi dengan email kita. Nah, kemudian kita klik install WordPress. Maka secara singkat WordPress kita akan terinstall dan kita bisa login ke halaman WordPress kita. Ya, kita tinggal klik login pada dialog yang muncul di layar kita. Nah, jika kita sudah berhasil, maka akan muncul halaman ini. Dan di bagian ini teman-teman silakan isi dengan data yang diisi pada form terakhir sebelum ini, yaitu username dengan nama Fazanas. Kemudian sesuaikan password yang dimiliki oleh teman-teman. Kita klik login, maka kita akan masuk ke halaman WordPress, dashboard WordPress. Nah, nanti jika teman-teman keluar dari sini kemudian ingin masuk lagi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan XMPP, kemudian membuka halaman localhost/wordpress/wp-admin. Nah, maka akan dibukakan halaman ini kembali. Dan teman-teman bisa login kembali. Oke, berhasil sampai di sini. Kemudian, hal yang kita perlukan adalah menginstal Elementor itu sendiri. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, Elementor itu merupakan plugin yang berjalan pada sistem WordPress, maka kita perlu menginstalnya ya. Kita klik menu plugin, install plugin, dan pilih add new. Kemudian pada kolom pencarian ini teman-teman silakan masukkan Elementor. Klik install now. Tunggu ya. Oke, kita telah berhasil menginstal Elementor di WordPress kita. Kita tinggal perlu mengaktifkannya dengan menekan tombol activate. Maka teman-teman akan diarahkan ke halaman onboarding ini. Teman-teman bisa skip saja langsung. Oh, maksud saya keluar dari sini dengan menekan tombol X pada bagian pojok kanan atas ya tadi ya. Nah, sebagai base experience teman-teman, kita bisa menggunakan tema yang disediakan secara khusus untuk web builder Elementor, yaitu Hello Theme. Bisa ketik di sini dengan nama udah keluar tadi ya. Hello Theme. Oh no, Hello Elementor. Oke, teman-teman bisa install tema dengan nama Hello Elementor dengan klik install. Kita tunggu beberapa saat sampai filenya terinstall. Oke, berhasil. Kita tinggal perlu mengactivate. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, kita coba pahami folder-folder yang tersedia di folder WordPress sebelumnya yang kita telah download. Kita bisa buka ke halaman htdocs di XMPP di C yang telah kita paste di sini. Kita buka folder WordPress yang kita masukkan di sini. Di sini ada beberapa file. Kita hanya akan membahas yang ada di sini ya. Kita buka di halaman WP content. Nah, WP content.
Nah, di sini ada beberapa folder juga di dalamnya ya. Yang pertama plugins, kemudian yang kedua themes. Kita hanya akan membahas ini ya. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi di belakang sistem itu, baik online maupun local host, sebetulnya juga isinya tuh berupa folder-folder. Jadi ketika kita menginstal sebuah plugin, sebenarnya kita memasukkan plugin ke dalam folder plugin ini. Nah, ini. Jadi kalau kita delete Elementor di sini, maka Elementor yang ada di WordPress kita juga akan hilang. Kita coba buktikan ya. Ini kita di sini ada file plugin Elementor. Kita coba cut, kemudian kita paste di sini. Oke, kita coba reload. Nah, maka akan hilang. Nah, kita coba kembalikan. .c htdocs WordPress, jangan sampai salah paste ya. Kita masukkan ke plugin, kemudian kita paste di sini. Nah, jika kita reload kembali, maka akan muncul di sini dan meminta untuk activate. Ya, begitulah cara bekerjanya. Dan sebagaimana plugin bekerja, maka sama. Di themes juga sama. Jadi sebetulnya ketika kita menginstal sebuah themes atau tema, sebetulnya kita memasukkan folder dari tema tersebut ke folder themes yang ada di file WordPress. Oke, kita kembali ke tahapan selanjutnya. Kita sudah menginstal yang dibutuhkan, semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan Elementor. Nah, maka tahapan berikutnya adalah teman-teman bisa berkenalan dengan Elementor lebih lanjut. Caranya adalah dengan membuat halaman. Di pages, kita masuk ke menu pages, kemudian kita klik add new, kemudian kita buat judul belajar learn Elementor. Kita publish, kita klik tombol edit with Elementor, maka kita akan dibukakan halaman editor. Nah, ini disebutnya adalah sebagai halaman editor Elementor. Nah, di sini ada beberapa komponen. Ini adalah workspace ya, tempat kita mengerjakan proyek kita menggunakan Elementor. Nah, maka sampai tahap ini teman-teman sudah berhasil menginstal WordPress dan menginstal berbagai hal yang dibutuhkan untuk menjalankan Elementor. Nah, di sini di sebelah kiri ada panel widget. Nah, teman-teman bisa mengeksplor apa saja sih yang tersedia di Elementor. Ya, tutorial kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Selanjutnya kita nanti akan membahas berbagai hal cara menggunakan Elementor lebih lanjut. Nah, bagaimana teman-teman? Tertarik untuk menggunakan Elementor lebih lanjut? Jika iya, terus saksikan video-video berikutnya karena akan membahas berbagai hal terkait Elementor, khususnya terkait WordPress, mereview plugin, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat.